Ya, jika sebelumnya kita sudah membahas tentang turunan parsial, maka pada video pembelajaran ini kita membahas tentang aturan rantai. Ya, nah di sini kita akan membahas ada dua versi. Nah, pertama, jika misalnya kita mempunyai suatu fungsi yang diberikan secara eksplisit, yaitu Z sama dengan fungsi di XY, di mana X dan Y-nya di sini fungsi-fungsi di dalam T, maka kita tentu dapat menentukan turunan Z terhadap T. Nah, di sini teorema aturan rantai yang versi yang pertama, misalkan Z di sini adalah fungsi di dalam X, Y, terdiferensial terhadap peubah X dan Y, di mana X-nya di sini ini adalah fungsi juga di dalam T, dan Y-nya itu adalah fungsi di dalam T. Nah, keduanya ini terdiferensial terhadap T. Nah, maka Z fungsi diferensial terhadap T dan dapat kita cari dengan mencarinya dz per dt itu sama dengan turunan parsial dou z per dou x dikali dengan dou x per dou t ditambah dou z per dou y dikali dou y per dou t. Ingat di sini masih dz per dt ini turunan biasa, sedangkan di sini turunan parsial ya. Kenapa di sini turunan biasa? Karena x-nya di sini adalah fungsi di dalam satu peubah dan y-nya juga fungsi dalam satu peubah. Sedangkan Z ini adalah fungsi dalam dua peubah. Nah, contoh di sini diberikan. Jika Z-nya itu adalah 3x kuadrat Y ditambah XY, dengan X di sini itu adalah sin T, dan Y-nya itu adalah cos T. Nah, kita disuruh menentukan dz per dt. Nah, untuk mencari dz per dt, tentu kita harus mencari dou z per dou x, dou z per dou y, dx per dt dengan dy per dt. Nah, di sini diketahui z-nya itu sama dengan 3x kuadrat y ditambah xy. Berarti dou z per dou x-nya itu adalah 6x y. Y-nya kita anggap sebagai konstanta ditambah y. Sedangkan dou z per dou y berarti kita turunkan y z terhadap y. Sedangkan x-nya kita anggap sebagai konstanta atau koefisiennya, berarti di sini turunannya itu adalah 3x kuadrat ditambah x. Nah, selanjutnya kita mencari dou x per dou t. X-nya di sini diketahui adalah sin t. Berarti dou x per dou t-nya itu adalah cos t. Y-nya itu adalah cos T. Berarti dou Y per dou T-nya itu adalah negatif sin T. Nah, sekarang tinggal kita masukkan saja ke rumus. Berarti untuk mencari dz per dt sesuai dengan aturan rantai di sini itu sama saja mencari dou z per dou x dikali dengan dou x per dou t ditambah dengan dou z per dou y dikali dou y per dou t. Sama dengan dou z per dou x-nya itu adalah 6xy tambah y. Kita kalikan dengan dou x per dou t-nya itu adalah cos t. Ditambah dou z per dou y-nya adalah 3x kuadrat plus x. Kemudian kita kalikan dengan dou y per dou t-nya itu adalah negatif sin t. Nah, kita masukkan x-nya itu adalah sin t dan y-nya adalah cos t. Berarti di sini 6 xy dikali cos t ya. 6 xy-nya itu 6 sin t cos t dikali cos t berarti 6 sin t cos kuadrat t ditambah y kali cos t. Y-nya adalah cos t berarti cos kuadrat t. Kita tambah dengan 3x kuadrat. 3x kuadrat x-nya adalah sin t dikali dengan negatif sin t. Berarti di sini menjadi negatif 3 sin pangkat 3t.
X-nya sin T dikali negatif sin T berarti di sini menjadi negatif sin kuadrat T. Nah, selesai. Oke. Selanjutnya, di sini kita mengenal ada teorema aturan rantai untuk versi yang kedua. Nah, kalau tadi fungsi X-nya itu kita nyatakan sebagai fungsi di dalam T, fungsi dalam satu peubah. Nah, bagaimana jika X dan Y-nya itu adalah fungsi dalam dua peubah, di mana X-nya itu adalah fungsi X di dalam X dan T, dan Y-nya adalah fungsi di dalam X dan T. Nah, misalkan X dan Y itu mempunyai turunan parsial pertama di ST, dan misalkan Z-nya itu adalah fungsi dalam XY, fungsi eksplisit masih ya. Nah, dapat didiferensialkan di X, ST, Y, ST. Maka Z sama dengan fungsi di X, ST, Y, ST itu mempunyai turunan parsial pertama yang dinyatakan dengan turunan parsial pertama adalah do Z-nya kita turunkan terhadap do S. Nah, kenapa di sini dia pakai do Z per do S? Karena di sini X-nya itu adalah fungsi di dalam dua variabel yaitu S dan T. Seperti itu ya. Nah, do Z dan Y-nya juga fungsi di dalam dua variabel yaitu S dan T. Nah, do Z per do S itu sama dengan do Z per do X dikali do X per do S ditambah do Z per do Y dikali do Y per do S. Dan do Z per do T itu sama dengan do Z per do X dikali do X per do T ditambah do Z per do Y dikali do Y per do T. Nah, contoh. Di sini jika Z-nya sama dengan 3X kuadrat dikurang Y kuadrat dengan X-nya sama dengan 2S ditambah 7T. Dan Y-nya itu adalah 5ST. Nah, di sini kita disuruh mencari do Z per do T. Kita disuruh nyatakan dalam S dan T. Nah, berarti kita cari dulu. Di sini Z-nya adalah 3X kuadrat min Y kuadrat. Kita mencari do Z diturunkan terhadap do X. Berarti adalah 6X. Kemudian do Z-nya kita turunkan terhadap Y. Berarti menjadi negatif 2Y. X-nya adalah 2S tambah 7T. Nah, karena kita di sini mencari do Z per do T, berarti kita mau mencari do X per do T-nya. Berarti do X per do T-nya itu adalah 7. Dan Y-nya itu adalah 5ST. Berarti do Y per do T-nya itu adalah 5S. Nah, dengan demikian berarti do Z per do T-nya itu sama dengan do Z per do X dikali do X per do T ya. Ditambah do Y per do Z per do Y kita kali dengan do Y per do T. Nah, do Z per do X-nya itu kan sudah kita cari tadi yaitu 6X. Langsung saja kita ganti di mana X-nya adalah 2S plus 7T. Dikali do X per do T yaitu 7. Ditambah do Z per do Y yaitu negatif 2Y. Langsung saja Y-nya kita ganti 5ST ya. Berarti negatif 2 dikali 5ST. Berarti negatif 10ST. Kita kali dengan do Y per do T. Do Y per do T-nya adalah 5S. Berarti di sini menjadi 6 kali 2S itu adalah 12S ditambah 6 kali 7T 42T. Oh, di sini ada 7 ya. Berarti sebentar. Kita kalikan saja dulu 6 kali 7 42. 42 kali 2 84S ditambah 42 kali 7 berarti itu adalah 294 ya. Baru 294T dikurang 10ST dikali 5S berarti 50S kuadrat T. Selesai. Nah, contoh kedua di sini diberikan jika Z sama dengan E pangkat X sin Y dengan X sama dengan ST kuadrat dan Y sama dengan S kuadrat T. Tentukan do Z per do S dan do Z per do T. Nah, kita akan mencari yang pertama do Z per do X dulu ya. Do Z per do S.
Berarti untuk mencari dou Z per dou X, karena Z-nya ini adalah fungsi dalam XY, berarti dou Z per dou X dikali dou X per dou S ditambah dou Z per dou Y dikali dou Y per dou S. Dan kalau mau mencari dou Z per dou T, berarti kita perlu mencari dou Z per dou Y, dou Z per dou X, dikali dou X per dou T, ditambah dou Z per dou Y dikali dou Y per dou T. Nah, kita cari dulu, karena Z-nya adalah fungsi dalam X sin Y, berarti kita cari dou Z per dou X-nya, itu sama dengan E pangkat X sin Y sendiri. Kemudian dou Z per dou Y-nya itu adalah E pangkat X cos Y ya, sin turunan dari Y, sin Y kan cos Y. Kemudian X-nya adalah ST kuadrat. Nah, kita cari turunan terhadap X-nya terhadap S dulu. Itu adalah T kuadrat, dan turunan X terhadap T-nya itu adalah 2ST. Y-nya itu adalah S kuadrat T. Berarti turunan Y terhadap S-nya itu adalah 2ST. Turunan Y terhadap T-nya itu adalah S kuadrat. Nah, langsung saja kita masukkan ke sini ya. Berarti dou Z per dou S-nya, dou Z per dou X itu E pangkat X sin Y. Langsung saja kita ganti X-nya dengan ST kuadrat dikali sin Y. Sin S kuadrat T. Dikali dou X per dou T. Dou X per dou S. Berarti T kuadrat. Kita taruh di depan saja supaya tidak. Ditambah dou Z per dou Y. Dou Z per dou Y-nya itu adalah E pangkat X cos Y. X-nya kita ganti dengan ST kuadrat cos Y. Y-nya S kuadrat T. Dikali dou Y per dou S. Dou Y per dou S-nya itu adalah 2ST. Berarti kita taruh di sini 2ST. Selesai. Sama dengan dou Z per dou X. Dou Z per dou X-nya itu adalah E pangkat X sin Y. Langsung saja kita ganti, X-nya adalah ST kuadrat sin Y. Y-nya adalah S kuadrat T. Dikali dengan dou X per dou T. Dou X per dou T-nya itu adalah 2ST. Ditambah dou Z per dou Y. Dou Z per dou Y-nya itu adalah E pangkat X cos Y. Berarti kita langsung ganti aja X-nya dengan ST. Berarti ST kuadrat cos Y. Y-nya adalah S kuadrat T. Dikali dou Y per dou T. Dou T-nya itu adalah S kuadrat. Selesai. Nah, untuk aturan rantai, sekian. Selanjutnya nanti akan Ibu jelaskan tentang turunan implisit.